Banyaknya anggaran riset dan survei yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga ternyata tidak menjamin pemerintah bisa mendapatkan data yang valid. Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2016, Presiden Joko Widodo justru mengeluhkan perdebatan data antar berbagai kementerian dan lembaga selama ini ternyata sering menyulitkan pemerintah dalam mengambil keputusan. Selama ini data-data dari setiap kementerian dan lembaga seringkali berbeda. Misalnya saja, data produksi beras milik Badan Pusat Statistik berbeda dengan Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan. Kedepannya, Presiden meminta agar seluruh data terkait perekonomian harus menggunakan data dari BPS. Negara, contoh data mengenai misalnya produksi beras kita. Beda-beda semua. Bagaimana saya akan memutuskan tidak impor beras misalnya, kalau datanya meragukan? Kementerian Pertanian seperti ini, Kementerian Perdagangan seperti itu, BPS seperti ini. Ini harus diakhiri. Tidak cukup hal yang seperti itu. Orientasinya tidak lagi orientasi proyek. Kementerian ini ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari informasi. Tidak, stop. Satu data sekarang ini kita pakai, BPS. Tapi kalau nggak benar juga hati-hati. Selamat sore pemirsa, informasi dari Istana Kepresidenan tentang sensus ekonomi tadi membuka kabar pasar sore ini. Bersama saya Tisa Noveni, kita lanjutkan kabar pasar dengan informasi dari sektor keuangan khususnya terkait tax amnesty. Pemirsa, masuknya kembali dana-dana di luar negeri atau repatriasi dana milik WNI jika penerapan pengampunan pajak tax amnesty jadi diberlakukan, dipastikan memberikan dampak positif di sektor jasa keuangan tanah air. Agar efektif dan dampaknya bertahan lama, dana repatriasi harus masuk ke instrumen investasi jangka panjang. Dalam rapat bersama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia serta Komisi 11 DPR tentang tax amnesty, terungkap bahwa sektor keuangan dan perbankan di tanah air akan menerima imbas besar jika tax amnesty diberlakukan. Dana-dana asing yang direpatriasi ke dalam negeri akan masuk ke pasar uang domestik dan memberikan efek pengganda di industri jasa keuangan dan perbankan. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Mulyaman Hadad, penerapan kebijakan pengampunan pajak memberikan dampak positif bagi bisnis perbankan, sektor pasar modal, industri keuangan non-bank, dan modal ventura. Mencermati kesiapan dari sektor keuangan, ya. Kalau kemudian dana ini masuk, berapa besarnya tentu saja juga sangat ditentukan oleh banyak hal. Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menyatakan agar dana-dana hasil tax amnesty memberikan dampak positif di sektor-sektor jasa keuangan, maka harus ditempatkan di instrumen investasi jangka panjang. Tax amnesty itu harus masuk dalam surat berharga negara dan harus di lock up selama 4 tahun. Itu bisa. Tapi kalau misalnya dana itu masuk dan harus dilengkapi 4 tahun, itu malah jelas kelihatan uangnya masuk gitu. Tapi jangan nanti 4 tahun kemudian sama-sama keluar. Jadi pada saat masuk akan membawa rupiah menjadi kuat, tapi begitu keluar, ya itu akan membuat ada capital reversal gitu. Jadi yang kami lihat adalah tapi kalau melakukan tax amnesty, kalau tidak lihat wujudnya, tidak lihat uangnya masuk dan tidak di lock up, di kondisi Indonesia itu sangat mungkin masuk muter-muter sebentar keluar lagi. Jadi yang terjadi kan tidak optimal. Pemerintah memperkirakan banyak warga negara Indonesia yang menyimpan dana mereka di luar negeri, sehingga melalui Undang-Undang Tax Amnesty diharapkan dana-dana itu bisa kembali ke Indonesia dan bisa digunakan untuk menutup kebutuhan pembiayaan pembangunan dan mendorong peran swasta. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, Firdaus Aulia, TV One mengabarkan. Besaran tarif tebus pengampunan pajak sebesar 1 hingga 6% yang diusulkan pemerintah dinilai terlalu kecil. Padahal selain menarik dana dari luar negeri, pemerintah seharusnya bisa mengoptimalkan penerimaan pajak dari program tax amnesty.
Persoalan tarif tebus dalam pengampunan pajak masih menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Dua jenis tarif tebus dalam pengampunan pajak yang diusulkan pemerintah dinilai masih terlalu kecil. Pertama, untuk kategori deklarasi aset, maka tarif tebus yang ditetapkan sebesar 2 hingga 6% dari total aset yang dilaporkan. Sedangkan jika aset tersebut dikembalikan ke Indonesia atau repatriasi, maka total tarif yang harus dibayar hanya 1 hingga 3%. Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmadi Nur Supit mengatakan penentuan tarif tebus harus dilakukan hati-hati sebab terkait langsung dengan penerimaan negara. Banyak yang menganggap ini terlalu kecil untuk sebuah dosa yang sangat besar begitu ya. Kalau dikasih tarif yang kecil, itu satu. Yang kedua, apakah sekarang harus dipaksakan gitu. Sementara kalau kita nunggu 2017, kita akan dapatnya gede sekali. Kalau sekarang dia bilang kita paling maksimal mendapat, katakanlah let's say pemerintah bilang 175, itu gede banget sudah hitungan. Karena hitungan awal kan sekitar 60 T saja. Nah, katakanlah seperti itu. Kalau dibandingkan hitung-hitungan untuk kalau yang 2017-2018, kita bisa mendapatkan sampai 900 T. Sebelumnya, pengamat perpajakan Justinus Prastowo mengusulkan agar tarif tebus dalam pengampunan pajak ditetapkan minimal 5 hingga 10%. Kalau tarif minimal tidak 5 dan 10%, saya kira emang tax amnesty tidak layak diteruskan. Kayak yang pasti itu hanya dari tebusan, Bapak Ibu. Kalau itu saja tidak pasti, dan kita akan mendapat kecil 2%, 40 triliun itu tidak sulit bagi Ditjen Pajak. Kanwil LTO, kanwil khusus dibebani itu sudah tercapai pasti. Tambah 50 triliun bisa. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia, Anggito Abimanyu menyarankan agar tarif pajak jangan terlalu rendah. Sebab mulai tahun 2018 akan berlaku keterbukaan informasi di seluruh dunia, sehingga wajib pajak tidak akan bisa lagi melarikan dananya ke luar negeri. Kami hanya menyarankan jangan memasang tarif terlalu rendah, karena sebetulnya kita punya daya tekan 2017-2018 untuk bisa menerapkan tarif umum dan denda apabila seorang WP punya utang pajak yang dia tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Meski dinilai kurang maksimal untuk penerimaan negara, penentuan tarif tebus yang terlalu tinggi dikhawatirkan justru akan membuat pengampunan pajak tidak efektif. Jika pajaknya terlalu tinggi, wajib pajak dikhawatirkan tidak mau memanfaatkan program tax amnesty. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, Daus Aulia, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Jangan beranjak dari layar kaca Anda.